Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut surat Presiden soal nama pengganti mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sudah diterima oleh DPR. Nama pengganti Lili akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR Senin pekan depan. Lili Pintauli Siregar telah diberhentikan sebagai pimpinan KPK. Penggantinya kini sedang digodok di DPR. Setelah surat Presiden yang mengusulkan 2 nama pengganti diterima pimpinan DPR. 2 nama yang disebut di surat Presiden bakal diproses pekan depan. Itu sudah dilakukan kepatutan dan uji kelayakan. Nah, 2 nama yang katanya disampaikan oleh Presiden itu terdiri dari nama-nama yang sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di periode lalu. Saya nggak tahu mekanismenya seperti apa di Komisi 3, ya nanti kita akan lihat, karena saya juga belum baca surpresnya. Menurut Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, 2 nama yang diusulkan Presiden adalah Johanis Tanak, yang merupakan seorang jaksa, dan Inyoman Wara, auditor BPK. Karena ada 2 calon, kami harus pilih 1. Harus pilih, bukan lagi persetujuan. Untuk KPK ini, mekanismenya memang bukan persetujuan, tapi pemilihan. Berbeda dengan Hakim Agung, berbeda dengan Kapolri. Itu kan persetujuan semua. Sebelumnya ada 5 orang yang potensial jadi pengganti Lili. Ada Sigit Danang Joyo, Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Sawah Besar 2, yang mendapat 19 suara. Lutfi Jayadi, dosen Universitas Muhammadiyah Malang, mendapat 7 suara. Lalu, Robi Arya Brata, asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Kementerian Sekretariat Negara, mendapat 0 suara. Inyoman Wara, auditor utama BPK, juga mendapat 0 suara. Dan Johanis Tanak, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, juga 0 suara. Menurut anggota Komisi 3 Nasir Jamil, 2 nama yang semestinya diajukan adalah yang mendapat suara tertinggi berikutnya. Nama yang di belakangnya atau di bawahnya, ya seperti yang sudah pernah kita lakukan juga. Nah, saya nggak ingat ya siapa yang berada di bawah nama-nama yang sudah menjadi pimpinan KPK saat ini. Kita lihat saja nanti siapa. Ya bukan tidak jauh, memang urutannya itu di bawah, perolehan suaranya kan ada waktu itu ya. Jadi perolehan suara yang nomor 6 misalnya, nah itu akan di fit and proper test kecuali dia mengundurkan diri. Bila merujuk mekanisme, maka Sigit Danang dan Lutfi yang semestinya diajukan Presiden. Jadi siapa yang sebetulnya diajukan Presiden? Yang pasti, bukan kali ini posisi pimpinan KPK diganti di tengah periode masa jabatan. Lili Pintauli Siregar yang digantikan adalah pimpinan yang dipilih pada 2019 lalu. Pada Juli 2022, Lili diberhentikan oleh Dewan Pengawas KPK setelah mengajukan pengunduran diri. Sebelumnya, Lili diadukan masyarakat anti korupsi ke Dewan Pengawas karena diduga menerima gratifikasi senilai 90 juta rupiah berupa tiket premium untuk balap MotoGP Mandalika dan penginapan. Ini adalah aduan kedua setelah sebelumnya Lili disanksi hukum potong gaji pada 2021 oleh Dewan Pengawas karena berhubungan dengan tersangka korupsi mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Tim Liputan Kompas TV. Jadi sebenarnya yang direkomendasikan Presiden Jokowi untuk menggantikan Lili di KPK siapakah? Apakah betul Johanis Tanak dan juga Inyoman Wara yang mendapat 0 suara saat uji kepatutan dan kelayakan pada 2019 lalu? Rekan kami Triksi Valencia di gedung DPR akan mengulasnya siang ini. Triksi, jadi apakah benar 2 nama ini, Johanis Tanak dan juga Inyoman Wara, yang kembali diusulkan jadi pengganti Lili di KPK? Kalau memang dua-duanya betul nama ini muncul, apakah berarti mekanisme penggantian pimpinan KPK dengan nomor urut ini sudah nggak akan berlaku?
Ya, Paskalis, memang saat ini yang beredar namanya menjadi perbincangan di publik adalah dua nama ini yang menjadi atau diajukan oleh Presiden dalam surat Presiden yang sudah diterima oleh pimpinan DPR yakni pada hari Kamis lalu 15 September 2022. Memang kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, dirinya ini hanya membenarkan bahwa sudah menerima surat Presiden tersebut, tapi tidak secara terang-terangan menyampaikan siapa dua nama yang sudah diajukan atau yang tertulis dalam surat Presiden tersebut, Paskalis dan juga saudara. Tapi kalau misalnya berbincang dengan beberapa anggota Komisi 3, ini memang beberapa sudah ada yang membenarkan bahwa Inyoman Wara maupun juga Johanis Tanak ini menjadi nama yang diajukan atau direkomendasikan oleh Presiden dalam surat Presiden untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar yang sudah mundur dan juga diberhentikan pada Juli 2022 silam. Tapi memang tidak secara terang-terangan menyebutkan dua nama ini, hanya membenarkan saja, Paskalis dan juga saudara. Nah, inilah yang kemudian nanti kita harus lihat karena memang baru akan diproses pada minggu depan, yakni pada hari Senin diagendakan pada 26 September 2022. Kalau sesuai rencana ini akan digelar rapat pimpinan untuk kemudian akan menugaskan atau menginstruksikan Komisi 3 untuk segera memproses nama yang sudah direkomendasikan atau diserahkan oleh Presiden ini. Prosesnya masih panjang karena nanti akan ada fit and proper test kembali karena ada dua nama, jadi harus memilih dari dua nama tersebut, baru nanti kemudian ada bamus dan baru nanti ada sidang paripurna untuk menyebutkan siapa yang kemudian telah dipilih oleh DPR atau dalam hal ini adalah Komisi 3, Paskalis dan juga saudara. Tapi kalau misalnya melihat dari undang-undangnya, kemudian tadi disebutkan apakah memang mekanismenya ini sudah tidak berlaku sesuai dengan urutan atau yang mendapatkan suara terbanyak pada saat voting atau proses voting pada pemilihan pimpinan KPK 2019 lalu, kita mengacu atau melihat dari Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, Paskalis, kalau di situ ada pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa nama-nama atau yang akan menggantikan pimpinan KPK ini akan diajukan oleh DPR atau harus sesuai dengan rekomendasi DPR. Lalu kemudian di ayat 2-nya ini disebutkan bahwa memang calon-calon atau nama-nama yang diajukan oleh Presiden ini harus atau merupakan calon-calon yang sebelumnya sudah ikut melakukan atau sudah dibahas dalam saat dalam saat menentukan pimpinan KPK pada proses sebelumnya, atau dalam hal ini dikatakan dipilih dari calon pimpinan KPK yang telah dipilih sebelumnya namun tidak mendapatkan suara dan tentunya harus memenuhi syarat di pasal 29. Jadi dua nama ini, Inyoman Wara maupun juga Johanis Tanak, ini memang masuk dalam kategori di pasal 33 ayat 1 dan juga ayat 2 ini, Paskalis dan juga saudara. Tapi kalau misalnya memang melihat dari perolehan suara, keduanya ini tidak mendapatkan suara sama sekali pada saat voting di DPR. Tapi tentu kita akan melihat, Paskalis, apakah memang kemudian pada minggu depan hari Senin, dua nama inilah yang kemudian akhirnya disebutkan oleh anggota DPR, karena memang sampai saat ini hanya dua nama ini yang sudah menguat dan sudah berhembus di kalangan DPR sampai saat ini dan sudah menjadi perbincangan, termasuk terus-menerus dilakukan konfirmasi kepada pihak pimpinan DPR dan juga Komisi 3 DPR. Paskalis. Kita akan lihat bagaimana prosesnya pada pekan depan. Terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.